Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Febrina Handayani dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai akad yang ada di perbankan syariah, yaitu akad mudharabah. Apakah akad mudharabah itu? Akad mudharabah adalah akad kerjasama bisnis antara dua pihak. Pihak yang pertama sebagai pemilik dana atau sahibul mal, dan pihak yang kedua sebagai pengelola dana atau mudharib, dengan keuntungan yang akan dibagi sesuai kesepakatan. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takunu tijaratun antarodin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat tersebut menegaskan betapa pentingnya perdagangan atas dasar suka sama suka bagi orang-orang yang memiliki iman di dalam dirinya. Selanjutnya, saya akan memberikan gambaran skema tentang akad mudharabah. Misalkan ada dua pihak. Pihak yang pertama sebagai pemilik dana dan pihak yang kedua sebagai pengelola dana. Si pemilik dana merasa kebingungan karena dia mempunyai dana yang lebih, sementara dia tidak mempunyai waktu untuk mengelola dananya tersebut. Sehingga si pemilik modal mencari orang yang mempunyai tenaga dan keahlian tertentu untuk dapat mengelola dananya tersebut. Setelah si pemilik dana menemukan orang yang dapat mengelola dananya, mereka berdua berbincang-bincang tentang usaha apa yang akan mereka jalani. Setelah menetapkan proyek usaha, mereka dua membuat kesepakatan apabila mendapatkan keuntungan dibagi 60% untuk pemilik dana dan 40% untuk pengelola dana. Ketika semuanya telah disepakati, terjadilah akad yang mengikat kontrak mereka. Lalu ketika suatu saat usaha tersebut membuahkan hasil tersebut akan dibagi oleh keduanya sesuai kesepakatan di awal, yaitu untuk pemilik dana 60% dan untuk pengelola dana 40%. Bagi hasil di sini diperoleh dari keuntungan hasil usaha, bukan dari modal di awal. Nah, sebelum melaksanakan akad, sebaiknya sahibul mal dan mudharib itu mengetahui rukun-rukun akad mudharabah. Apa aja sih rukunnya? Rukun yang pertama itu adanya pengelola dana dan pemilik dana. Rukun yang kedua itu adanya modal. Rukun yang ketiga itu adanya objek mudharabah. Rukun yang keempat itu adanya ijab qabul, dan rukun yang kelima itu adanya kesepakatan nisbah keuntungan. Materi selanjutnya saya akan memberikan contoh perhitungan bagi hasil akad mudharabah melalui profit sharing. Berikut ini adalah contoh perhitungan bagi hasil akad mudharabah. Misalnya ada penjualan senilai 1 juta dikurangi biaya pokok senilai 650.000, maka hasilnya disebut laba kotor dengan jumlah 350.000. Laba kotor tersebut kemudian dikurangi biaya-biaya lain dengan nilai 250.000. Laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya, maka menghasilkan laba bersih, yaitu senilai 100.000. Selanjutnya, apabila kesepakatan antara kedua belah pihak adalah untuk pemilik dana 60% dan untuk pengelola dana 40%, maka perhitungan bagi hasil menggunakan profit sharing adalah sebagai berikut. Untuk pemilik dana, 60% dikali 100.000, hasilnya 60.000. Jadi pemilik dana mendapatkan keuntungan senilai 60.000. Kemudian perhitungan untuk pengelola dana adalah 40% dikali dengan 100.000, hasilnya adalah 40.000. Jadi keuntungan untuk pengelola dana adalah 40.000. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.